Coba Anda lihat dulu Euklidian yang ada di sini. Jarak ini yang disebut dengan norm itu adalah akar dari, kita lihat yang ada di sini ya. Jadi akar dari inner product atau dot product sebetulnya, ya. Jadi akar dari dot product antara suatu vektor dengan dirinya sendiri. Itu nanti akan kita lihat bahwa ini namanya proyeksi suatu vektor terhadap dirinya sendiri. Kalau kita proyeksikan suatu vektor terhadap dirinya sendiri, maka kita memperoleh panjangnya. Itu ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Jadi Anda harusnya melihat konsep ini gitu. Jadi kalau suatu vektor dikalikan dengan menggunakan dot product dengan dirinya sendiri, dicari akarnya, itulah yang kita sebut dengan panjang daripada vektor tersebut. Tapi tidak hanya ini gitu ya. Umpamanya tadi saya menyebutkan juga, sebelumnya saya menyebutkan mengenai norm Manhattan yang tidak menggunakan konsep itu sebetulnya. Coba lihat, yang ini kan sama sekali tidak menggunakan konsep perkalian vektor dengan vektor gitu ya. Jadi dot product dari suatu vektor dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke sini. Norm yang ini itu sangat penting sekali karena ini mendasari semuanya nanti. Kita akan memperluas itu. Bagaimana cara memperluasnya? Kita akan memperluasnya dengan yang disebut dengan inner product. Saya sudah jelaskan ini di pertemuan kita pekan yang lalu. Apa itu inner product? Inner product itu pada hakikatnya adalah generalisasi dari dot product. Kalau dot product itu bentuknya seperti ini, ya, ini dot product yang umum loh. Kalau bukan dot product sesuatu vektor dengan dirinya sendiri, bukan. Yang ini itu kan dot product yang umum, yaitu ambil satu vektor. Jadi dot product dari dua buah vektor adalah vektor pertama ditranspose, terus kemudian dikalikan dengan vektor yang kedua, hasilnya adalah suatu skalar, gitu kan? Jadi suatu skalar. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan inner product. Inner product itu adalah generalisasi dari dot product yang seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan yang disebut dengan fungsi bilinear. Bilinear ini sudah saya jelaskan di sini, dan ada dua hal yang kita inginkan dari fungsi ini. Kita menginginkan fungsi bilinear yang pertama, simetris. Simetris itu artinya omega x, y sama dengan omega y, x. Jadi tidak peduli di mana kita meletakkan dia. Jadi umpamanya kalau kita menyebutkan norm x, y, dan yx itu harusnya sama. Itu nanti akan kita lihat. Kemudian yang berikutnya positif definite. Positif definite itu artinya dia itu harusnya positif. Dan dia itu hanya nol kalau kasusnya istimewa. Yaitu fungsi bilinear antara vektor 0 dengan vektor 0. Itu saja yang menghasilkan 0, kecuali itu tidak menghasilkan 0. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan inner product. Coba kita perhatikan. Inner product pada suatu vector space adalah sebuah fungsi bilinear, seperti yang baru saya jelaskan yang di atas. Dan dia itu haruslah simetris dan positif definite. Jadi sembarang fungsi bilinear yang simetris dan positif definite itu adalah inner product. Tidak hanya dot product yang kita bicara, yang ini itu adalah contohnya saja gitu ya. Salah satu contohnya. Nah, mulai dari sekarang kita tidak akan menuliskan omega x, y, tetapi kita akan membuat kurung siku x, y ini yang kita sebut dengan inner product. Dan vector space ditambahkan dengan operasi inner product padanya. By the way, coba Anda perhatikan. Inner product itu kan operasi, ya, operasi. Karena dia fungsi. Jadi vector space yang di-equip, yang diberi alatnya itu ada operasi inner space, itu disebut dengan inner product vector space. Dan kalau inner productnya itu adalah dot product, maka kita menyebutnya dengan Euclidean vector space. Itu ya. Jadi, tapi ada inner product yang bukan dot product. Sebagai contoh yang ini itu kan bukan dot product. Nah, ini kalau ini kita definisikan ini bukan dot product yang jelas gitu ya. Tetapi ini adalah inner product. Bagaimana kita mengungkapkan yang ini? Coba kita perhatikan. Jadi ini adalah definisi inner product yang baru yang didefinisikan sebagai ini di ruang 2 dimensi. Jadi inner product dari X dan Y adalah X1 Y1 dikurangi X1 Y2 ditambah X2 Y1
kemudian ditambah 2x2y2. Ini bukanlah dot product. Nggak sama dengan dot product, ya kan? Dot product itu kan seharusnya kalau kita melihat bentuk yang ada di sini, kalau kita memiliki, balik lagi ke dot product gitu ya. Jadi ini kan harusnya A, B gitu ya. Terus kemudian dikalikan, ini ditransposkan dengan umpamanya CD gitu. Ini kan harusnya akan menjadi A, B gitu. Terus kemudian dikalikan dengan C, D. Ini sama dengan berapa? Well, AC ditambah dengan BD gitu kan. Kalau Anda perhatikan itu. Nah, ini kan beda sekali dengan yang ini tadi. Yang ini tadi. Ya. Jadi itu bukanlah dot product. Nah, tetapi dia itu inner product. Terus kalau dia inner product, bagaimana cara kita mengungkapkannya? Nah, ini yang akan saya lanjutkan sekarang. Biasanya semua inner product itu bisa kita definisikan dengan menggunakan matriks. Kita ungkapkan dia dengan menggunakan matriks. Matriks yang juga memiliki sifat yang sama. Itu sekarang yang akan saya lanjutkan, ya. Jadi oleh karena itu ke depan, bahkan ini ya, termasuk dot product yang tadi itu bisa sebetulnya kita ungkapkan dalam bentuk matriks. Matriks apa? Matriks identitas, gitu ya. Jadi baik, kita jadi umpamanya yang ini tadi ya, yang apa namanya, yang norm tadi itu. Norm itu kalau mau sebetulnya bisa kita ungkapkan seperti ini. Akar daripada X transpose dikalikan dengan I-nya itu 2 umpamanya atau apa gitu ya. Terus kemudian dikalikan dengan X, itu kan sebetulnya yang itu kan bisa matriks. Itu kan matriks. Ya. Jadi oleh karena itu kita akan mencoba menangkap konsep dari inner product itu dengan menggunakan matriks. Baik, saya lanjutkan sekarang. Apa itu? Matriks kita sebut positif, definit, dan simetris. Ya, matriks yang simetris dan positif definit. Ini akan saya jelaskan, gitu ya. Sebuah matriks, well, Anda sudah mengerti apa yang disebut dengan matriks yang simetris. Simetris itu berarti kalau dia ditranspose, dia hasilnya tetap sama, gitu ya. A elemen dari R n kali n, oleh karena itu hanya masuk akal kalau di n kali n, nggak mungkin m kali n, gitu ya. Yang memenuhi, yang oleh karena itu saya simetrisnya kan sudah. Yang memenuhi apa? Yang memenuhi itu sekarang adalah yang positif definitnya, yaitu untuk setiap X elemen daripada V, jadi sebuah vektor, untuk setiap vektor kecuali vektor 0, gitu ya, maka X transpose dikalikan dengan matriks tersebut, dikalikan dengan X lebih besar daripada 0. Nah, ya kan? Lebih besar daripada 0. Berarti positif definit. Dari kemarin kita menyebutnya dengan disebut dengan apa namanya? Disebut matriks simetris positif definit. Dari positif definit itu sebetulnya apa tuh? Apa namanya? Intuisinya. Intuisi dari positif definit adalah bahwa dia itu selalu positif, kecuali pada kasus yang khusus, yaitu ketika vektor itu vektor 0, baru dia itu boleh sama persis dengan 0. Oke? Ini. Kemudian, jika yang dipenuhi itu bukan lebih besar, tetapi lebih besar sama dengan, adalah lebih besar sama dengan seperti ini. Ya? Maka matriks tersebut disebut semi positif, disebut positif semi definit, gitu ya, semi definit. Sudah selesai, ya.
beberapa contoh matriks yang seperti ini umpamanya. Coba Anda perhatikan. Coba lihat, ada 2 buah matriks yang seperti ini. Coba Anda perhatikan dulu. Saya akan memberikan 2 contoh. Sekarang Anda coba menemukan apakah kedua contoh ini, apakah keduanya simetris positif definit dulu. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan bahwa dia positif simetris positif definit gitu. 9, 6, 6, 5. Yang kedua, A2 sama dengan 9, 6, 6, 3. Bedanya itu hanya itu. Pertama-tama kita lihat dulu. Jelas bahwa kedua matriks ini adalah matriks yang simetris. Gitu kan? Ini simetris. Simetris itu matriksnya seperti apa? Ya Anda buat saja semacam ini, semacam garis di diagonalnya. Diagonal yang ini, diagonal yang ini. Ini. Yang di atas dan yang di bawah itu cerminan dari keduanya. Itu ya. Ini juga kalau kita melihat garis di diagonal ini, yang di sebelah atas dan di sebelah bawah itu kan cermin. Hanya ini adalah matriks yang simetris. Tetapi Anda harus juga melihat apakah dia itu positif definit. Bagaimana caranya? Kan ini berarti ambil sembarang vektor. Ambil saja contoh sembarang vektor gitu. Apakah benar bahwa kalau vektor itu bukan vektor 0, itu selalu benar bahwa X pangkat T, X transpose dikalikan dengan vektor matriks ini, dikalikan dengan vektor itu sendiri, berarti di sini itu karena 2 dimensi itu yang ini, matriksnya, itu selalu lebih besar daripada 0. Ya, apakah benar selalu lebih besar daripada 0? Pernah nggak dia lebih kecil daripada 0 dan lain-lain sebagainya? Itu yang Anda coba gitu ya. Nah, kalau dia itu selalu dijamin selalu lebih besar daripada 0, maka dia disebut dengan simetrik positif definit. Kalau dia itu lebih besar sama dengan 0, jadi bisa dia kasusnya itu sama dengan 0, meskipun dia itu bukanlah vektor 0, itu artinya itu kita sebut dengan positif semi definit. Simetris positif definit dan kemudian positif semi definit. Anda coba sendiri yang ini. Contoh yang ada di sini. Contoh yang ada di sini menurut saya bagus, bisa Anda gunakan latihan. Yang jelas kedua matriks ini sudah jelas simetris. Kita hanya perlu melihat apakah dia itu positif definit. Positif definit atau tidak. Ini sebetulnya ini kita gunakan untuk ini ya, memahami definisi gitu ya. Kalau Anda melihat definisi, Anda paham nggak dengan definisi itu? Yang positif definit itu kan ceritanya kan yang ini nih. Untuk setiap vektor, ambil sembarang vektor yang bukan vektor 0, maka transpos daripada vektor tersebut dikalikan dengan matriks ini, dikalikan dengan matriks dengan vektor itu lagi, haruslah lebih besar daripada 0. Untuk sembarang, makanya untuk sembarang. Anda harus bisa melihatnya untuk sembarang itu maksudnya seperti apa. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, tadi fungsi bukan norm ya, inner product tadi itu yang seperti ini, yaitu fungsi dari V dikalikan dengan V ke suatu bilangan real adalah sebuah inner product, jika dan hanya jika terdapat sebuah, itu jika dan hanya jika berarti 2 arah, terdapat sebuah matriks positif, matriks simetris positif definit A elemen daripada R pangkat N kali N sedemikian sehingga inner product tadi itu didefinisikan sebagai X, Y itu sama dengan X transpose dikalikan dengan A dikalikan dengan Y. Ya, jadi oleh karena itu sekarang cara kita mendefinisikan inner product tidak usah lagi menjadi aneh-aneh.
cari saya suatu matriks yang simetris dan positif definite. Setiap matriks yang positif definite pada hakikatnya mendefinisikan suatu inner product. Kalau Anda mau, Anda bisa mencoba umpamanya matriks dua dimensi tadi itu ya, sebagai contoh tadi. Coba kita lihat umpamanya matriks dua dimensi gitu ya. Jadi kalau kita buat umpamanya ini ya, kita buat X umpamanya, X itu sama dengan X1, X2 gitu ya umpamanya ya. Kemudian Y adalah vektor Y1, Y2 seperti ini. Kemudian kita memiliki matriks 1, 0, 0, 1. Kita lihat dulu. Matriks ini kan jelas simetris gitu ya. Positif definite nggak? Nah, Anda coba tarik dulu. Coba tentukan dulu. Ini matriks identitas. Kalau kita melakukan X dikalikan dengan Y, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat. X dikalikan dengan Y berarti inner product dari X, Y itu akan sama dengan transpose daripada X, berarti X1, X2 dikalikan dengan 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan apa ini? Dikalikan dengan Y1, Y2. Nah, Anda coba mengalikan ini. Ya, ini boleh dikalikan sesuka hati Anda. Ini kan boleh dikalikan yang sana X1, Y1 ditambah dengan yang ini dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau kita mengalihkan matriks ini, coba kita lihat matriks ini dengan ini dulu yang kita lakukan. Yang ini dengan yang ini kan berarti 1 kali Y1 ditambah dengan 0 kali Y1. Berarti kan Y1. 1 kali Y1 ditambah 0 kali Y2. Y1. 0 kali Y1 ditambah dengan 1 kali Y2. Kan tidak berubah dia, gitu kan? Jadi oleh karena itu X1, X2 itu artinya menjadi apa? Well, X1 Y1 ditambah dengan X2 Y2. Ini adalah inner product-nya. Dalam kasus ini adalah inner product. Oke? Nah, kalau X1 X2 ini tidak ada yang 0, apakah ini menghasilkan 0? Kan jelas-jelas nggak bakalan menghasilkan 0 kan? Makanya dia positif definite. Yang ini itu positif definite. Kenapa? Argumentasi saya adalah kalau X1, Y1 ini kalau agar dia 0 itu kan hanya mungkin kalau dia 0. 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Ini bisa nggak 0? Jadi kalau umpamanya seperti ini, bagaimana kalau saya mengalihkan 0, 1 dengan 1, 0 umpamanya? Ini menghasilkan 0 nggak? Coba kita lihat. X1, Y1. X1, Y1 sama dengan 0. X2, Y2 sama dengan 0. Berarti yang ini bisa jadi bukanlah positif definite, tetapi positif semi definite. Ya, kenapa? Karena kita bisa menemukan vektor yang tidak sama persis dengan 0. Ini kan bukan vektor 0 ini juga bukan vektor 0. Ya, jadi ada gitu. Nah, tapi kan positif definite tadi itu haruslah dengan dirinya sendiri. Perhatikan yang ada di sini. Untuk semua vektor X, maka X ditransposkan dikalikan dengan dirinya sendiri itu selalu lebih besar daripada 0 enggak? Nah, kalau umpamanya kita buat 01 itu berarti 0,1 dikalikan dengan dikalikan dengan dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri dengan 1,0 0,1 ini kan sama dengan 0 dikalikan dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, yang positif definite. Ya. Jadi contoh yang paling mudah ini adalah suatu matriks identitas, matriks yang positif definite dan simetris. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, dia mendefinisikan suatu inner product. Dan inner product yang didefinisikan oleh matriks identitas ini adalah inner product yang biasa, gitu ya. Yang dulu yang kita yang kita mengerti mulai dari awal inner product yang bentuknya itu sesuai dengan yang ini gitu ya, dengan norm Broglinian. Baik, kita lanjutkan. Akan hilangkan yang ini, bisa Anda tahu konteksnya sekarang. Jadi kalau saya menanyakan ke Anda, tunjukkan bahwa suatu matriks itu adalah matriks yang matriks yang simetris dan positif definite, maka Anda argumentasinya seperti itu. Bayangkan suatu sembarang vektor, diberikan sembarang vektor itu, maka kalau vektor tersebut ditranspos dikalikan dengan matriks itu dikalikan dengan vektor itu haruslah lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0. Kalau dia lebih besar sama dengan 0, artinya ada cara agar dia itu
sama dengan 0 meskipun dia itu bukan vektor 0, maka itu disebut dengan positif semi definite. Oke? Nah, ada satu lagi yang perlu kita sifat yang kedua gitu ya. Sifat ini penting Anda ingat untuk matriks yang seperti itu. Matriks yang semi definite, yang positif definite, yang simetris tadi. Yang pertama, AX itu kalau AX mesti tidak sama dengan 0. Kalau matriks itu dikalikan dengan vektor X, mesti tidak sama dengan 0 jika vektor X itu tidak sama dengan 0. Artinya ini apa ini? Artinya adalah bahwa elemen diagonal AII dari matriks A adalah positif. Jadi elemen diagonalnya itu mesti positif. Kalau ada elemen diagonalnya yang negatif, yang ini kan elemen diagonalnya kan positif. Kalau ada elemen diagonalnya yang negatif, maka akan ada masalah. Itu ya, akan ada masalah. Jadi kalau ada elemen diagonalnya yang negatif, maka dia itu tidak mungkin menjadi suatu matriks simetris yang positif definite. Baik. Nah, sekarang gini. Saya mulai kembali lagi dari norm. Norm itu mengungkapkan panjang. Saya sudah mendefinisikan dua norm yang kita kenali dari awal. Euclidean dan Manhattan. Bagaimana caranya umpamanya saya ingin menemukan norm yang lain? Bisa nggak? Sesuka hati saya. Bisa. Tidak hanya itu. Asal dia itu memenuhi tiga sifat ini. Absolutely homogen, memenuhi triangle inequality, dan positive definite. Tapi yang paling mudah untuk mendefinisikan panjang atau norm adalah sebetulnya dengan menggunakan inner product. Jadi balik lagi kita inner product oleh karena itu. Jadi inner product, bagaimana cara mendefinisikan inner product? Ya dengan menggunakan matriks yang simetris dan positive definite. Baik, nomor 4. Kita akan mendefinisikan panjang sekarang. Apa itu panjang? Konsep panjang itu adalah panjang dari suatu vektor. Panjangnya vektor itu berapa tuh? Kita tidak begitu peduli dengan arahnya, tetapi panjangnya. Nah, yang pertama, norm yang pertama yang dulu yang kita ungkapkan itu merepresentasikan panjang vektor. Representasikan panjang vektor. Yang kedua, inner product selalu menghasilkan norm. Jadi kalau Anda mendefinisikan inner product, dia itu mesti menghasilkan norm. Berarti dia itu juga bisa merepresentasikan panjang. Gitu ya. Jadi inner product menghasilkan norm. Yaitu bentuknya seperti apa? Gini. Normnya adalah seperti ini, yaitu norm dari X itu didefinisikan sebagai akar dari, perhatikan, inner product suatu vektor dengan dirinya sendiri. Ya kan? Jadi oleh karena itu kita perluas ini. Kalau yang Euclidean, coba Anda lihat kembali. Euclidean definisi daripada Euclidean kan seperti ini. Euclidean itu adalah akar daripada XP dikalikan dengan X, gitu kan? Ya, tapi kan saya sudah memperluas sekarang bahwa inner product itu bentuknya itu seperti diperlihatkan di sini, ya. Inner product itu adalah antara sembarang vektor, tidak hanya selalu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau umpamanya kita bisa membentuk yang ini, inner product yang ini kan sama dengan yang ini yang di dalam sini ya, yang di dalam sini. Di dalam ini kan sama dengan menurut definisi daripada inner product. Ini kan sebetulnya X T dikalikan dengan A. A itu apa? A yang matriks simetris dan positif definite yang mendefinisikan inner product tersebut, itu kan? Dikalikan dengan X. Oleh karena itu kasus yang ini adalah kasus khusus.
Di mana di sini itu matriksnya apa? Matriksnya adalah matriks identitas. Ya kan? Jadi Euclidean norm adalah kasus khusus dari norm yang dihasilkan oleh inner product. Inner product itu lebih general. Anda boleh menggunakan matriks simetris positif definit yang sesuka hati Anda. Tapi kalau Anda menggunakan matriks identitas, maka dia itu menjadi Euclidean norm. Saya harap ini ya, clear ya. Jadi saya tuliskan saja di sini gitu bahwa catatannya biar Anda ingat-ingat gitu. Catatannya adalah bahwa Euclidean norm adalah kasus khusus di mana A itu sama dengan matriks identitas. Ya, jadi dengan demikian mulai dari sekarang kalau saya mendefinisikan panjang, saya tidak lagi menggunakan norm yang biasa. Saya menyebutkan ada inner product. Inner product itu bisa kita gunakan untuk mendefinisikan panjang, untuk mendefinisikan panjang dari suatu vektor. Jadi dengan demikian kita bisa menggunakan ya, dengan demikian kita bisa menggunakan inner product untuk menghitung panjang daripada vektor. Oke, namun begini, inner product selalu menghasilkan norm, tapi norm tidak selalu menghasilkan inner product. Sebagai contoh, norm Manhattan itu tidak ada inner product yang bersesuaian dengan dia. Jadi kalau Anda menanyakan norm Manhattan itu inner productnya apa? Nggak ada. Coba perhatikan. Inner product selalu menghasilkan norm, tetapi norm belum tentu menghasilkan ya. Jadi norm belum tentu menghasilkan inner product. Sebagai contoh, ya itu tadi, Manhattan itu tidak memiliki inner product. Kemudian satu lagi, ada yang disebut dengan persamaan Cauchy-Schwarz. Itu bentuknya seperti ini juga perlu Anda ketahui. Jadi untuk suatu vector space inner product, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Vector space inner product itu adalah vector space yang dilengkapi dengan operasi inner product. Operasi inner product itu tadi diingat adalah fungsi bilinear. Jadi yang bentuknya itu yang ini, kalau begitu ya, titik ini ya, maka norm yang dihasilkan mesti memenuhi apa? Yang dihasilkan itu adalah ini, perhatikan ini. Absolut dari inner product tersebut itu mesti ya lebih kecil sama dengan perkalian dari normnya. Yang ini disebut dengan pertidaksamaan, yang ini itu disebut dengan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, Cauchy-Schwarz. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan.
Eh, jadi semua inner product kita selalu memenuhi ini. Kalau Anda menggunakan inner product apapun itu yang dihasilkan oleh matriks positif definite tadi itu, matriks simetris dan positif definite, maka norm yang dihasilkan itu mesti memenuhi ini. Kalau tidak, dia itu bukanlah inner product, ya, itu bukanlah inner product. Oke, perhatikan apa yang saya lakukan di sini. Saya memperluas definisi dari panjang. Panjang itu by the way dalam bahasa Inggris itu disebut dengan length, gitu ya. Jadi memperluas definisi daripada panjang. Apa itu definisi dari panjang? Kalau di awal saya mendefinisikan panjang itu dalam bentuk norm seperti ini, sekarang tidak lagi. Saya mendefinisikan panjang sebagai suatu akar daripada inner product. Itu ya. Akar daripada inner product. Kalau yang ini ad hoc namanya. Panjang yang ad hoc, norm yang ad hoc. Oke. Nah, perhatikan kalau sebetulnya sangat masuk akal kalau kita berpikirnya seperti ini. Panjang itu kan rada mirip dengan jarak, ya kan? Dua-duanya adalah sesuatu yang skalar. Kalau panjang itu berarti ada satu benda, panjangnya berapa. Kalau jarak itu ada dua benda, kemudian panjang di antara mereka seperti apa? Ya kalau ini umpamanya vektor, kami menyebutkan ini ada dua buah titik. Saya bentuk vektor dari yang pertama ke yang kedua. Sebetulnya yang saya bicarakan itu adalah panjang daripada vektor itu, gitu kan? Itulah yang disebut dengan jarak kedua titik tadi itu. Ya, jadi oleh karena itu mirip konsep jarak dengan panjang atau panjang dengan jarak. Nah, kita akan melihat sekarang kalau tadi sudah kita lihat panjang, maka kita tinggal menggeneralisasi saja. Kita memikirkan membuatnya menjadi lebih umum lagi untuk menangkap konsep daripada jarak. Jarak. Nah, jarak dalam bahasa Inggris itu disebut dengan distance. Kalau panjang tadi length, kalau di sini adalah distance. Tapi dua-duanya sebetulnya sama. Ya, dua-duanya sama. Gitu kan saya tadi sudah menjelaskan ke Anda kan. Jarak itu pada akhirnya bisa kita ungkapkan sebagai satu vektor dari satu titik ke titik yang lain, dan kemudian kita tanya sekarang sesudah kita memperoleh vektor itu, panjang daripada vektor itu berapa, itu yang disebut dengan jarak. Oke, bagaimana cara mendefinisikan jarak dengan menggunakan konsep yang kita ketahui, yaitu tadi dengan menggunakan inner product tadi itu. Perhatikan sebuah inner product vector space yang bentuknya itu adalah seperti tadi, V, dan dilengkapi dengan inner productnya, maka perhatikan ini semua definisi daripada jaraknya sekarang. Jarak dari vektor X dengan vektor Y itu kita definisikan sebagai norm, tapi norm dengan menggunakan inner product. Norm dari X dikurangi dengan Y. Terus ini kalau kita buat sebagai definisi daripada inner product, bentuknya seperti apa? Kan mudah sebetulnya. Yang ini adalah inner product dari X dikurangi dengan Y dengan dirinya sendiri. X dikurangi dengan X dikurangi dengan Y. Jadi makanya saya menyebutkan di ujungnya jarak itu adalah panjang. Jarak itu adalah panjang. Kan ini kan panjang ini. Yang ini kan panjang seperti dengan ini kan. Seperti yang Anda lihat di sini tadi itu kan ini juga panjang ini. Kalau ini panjang dengan dirinya sendiri, X dengan X. Kalau di sini X dikurangi Y dengan X dikurangi Y, itu kan panjang juga, ya kan? Tapi vektornya itu sekarang beda gitu. Bedanya itu yaitu perbedaan antara X dengan Y. Ini yang disebut dengan distance. Jadi teorinya itu jadinya klop gitu ya. Disebut jarak
antara vektor X dan Y untuk X, Y elemen daripada V. Baik, tadi saya ingin tadi norm di sini kita bisa. Saya perlu ini. Jadi yang ini adalah disebut dengan jarak antara vektor X dan Y. Oke, kita lanjutkan. Jadi inilah jarak. Jadi kalau tadi itu disebut dengan panjang, yaitu ini panjang, norm, yaitu akar daripada inner product suatu vektor dengan dirinya sendiri, maka yang disebut dengan jarak adalah akar daripada inner product antara X dikurangi Y dengan X dikurangi Y. Itu ya. Jadi kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Jika kita menggunakan dot product bukan inner product, maka akan kita peroleh jarak Euclidean. Jadi jika inner product adalah dot product, kan inner dot product itu sendiri kan adalah sebuah inner product. Maka jarak yang dihasilkan adalah jarak Euclidean. Yang pertama. Yang kedua, fungsi tadi, fungsi dx, y, itu kan sebetulnya fungsi dx, y. Jadi ada dua buah vektor, masukkan dia ke fungsi, hasilnya adalah suatu skalar. Itu disebut dengan metrik. Jadi mapping, kalau saya menyebutnya mapping, itu disebut juga sebetulnya dengan fungsi ya. Jadi istilah di bukunya itu adalah mapping. Mapping D, fungsi D tadi itu, yaitu dari vektor dikalikan dengan vektor menghasilkan suatu bilangan real, itu disebut metrik. Metrik. Jadi metrik itu apa? Metrik itu ukuran. Dalam kasus ini adalah ukuran panjang, itu ya, disebut dengan metrik. Jadi distance itu ya, jadi kita bisa melihatnya sebagai itu kan kalau Anda mengukur jarak, Anda kan menggunakan meteran gitu kan. Jadi metrik itu seperti itu. Jadi metriknya itu distance itu sebetulnya adalah suatu metrik. Jadi kemudian mirip dengan panjang. Panjang yang tadi yang kita lihat tadi itu, jarak juga hanya membutuhkan norm. Jadi untuk mengetahui jarak daripada dua buah vektor, kita hanya membutuhkan norm saja. Jarak hanya membutuhkan norm. Tidak harus inner product. Tidak harus inner product. Tetapi jauh lebih mudah mendefinisikannya dengan menggunakan inner product. Biasa saja. Inner product lebih luas gitu. Kalau Anda mau sebetulnya ambil saja norm dari X dikurangi Y, kan boleh. Gitu ya. Jadi jarak panjang itu juga bisa menggunakan norm, tidak harus menggunakan inner product. Tapi inner product itu jadinya memberikan kita keleluasaan. By the way, kemudian kita lanjutkan dulu. Saya kembali dulu ke metrik. Metrik itu, sesuatu itu disebut dengan metrik. Fungsi tadi itu disebut dengan metrik. Jadi Anda boleh juga mendefinisikan jarak dengan cara yang berbeda. Tidak harus seperti ini. Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, Anda mendefinisikan metrik Anda sendiri. Tapi ada syaratnya dia. Sebuah fungsi D disebut metrik. Disebut metrik jika memenuhi
apa saja syarat-syaratnya? Syaratnya adalah sebetulnya mudah-mudah, ya. Yang pertama positif definite, jadi yang kita lihat yang tadi itu, ya, positif definite. Karena jarak itu kan harus positif. Jarak itu harus positif, gitu ya. Apa itu artinya? Bahwa dx, y itu mesti harus lebih besar daripada 0. Untuk semua x, y, ya, elemen daripada V. Dan dia itu hanya boleh x, y sama dengan 0, yang sama dengan, ya ini tadi lebih besar sama dengan 0 gitu ya, dan hanya boleh persis sama dengan 0 jika apa? Jika kedua buah vektor itu sama. Jika x sama dengan y. Itu yang disebut dengan positif definite. Yang kedua, simetris. Jarak itu kan harus simetris. Jarak dari Solo ke Jogja dengan jarak Solo ya kalau jalan sih enggak ya. Tapi kalau kita mengukur jaraknya, jarak Euklidiannya, itu kan harusnya simetris. Apa itu? Well, d, x, y itu mesti sama dengan d, y, x. Jadi dia klop teorinya. Dia klop teorinya kenapa? Ini kan juga sifat-sifatnya inner product. Dan kemudian yang ketiga, apa tadi? Memenuhi pertidaksamaan, triangle inequality. Triangle inequality. Yaitu jarak dari x, z mestinya harus lebih kecil daripada jarak dari x ke y dulu ditambah dengan jarak dari y ke z. Umpamanya begini, ada 3 buah kota gitu ya, yang ini x, yang ini y, yang ini z. Jarak dari sini ini mesti harusnya lebih kecil sama dengan jarak pergi ke sini dulu. Jarak itu memenuhi itu, ya. Jadi natural sekali pemahaman kita mengenai jarak, bahwa dia itu memiliki sifat yang seperti itu. Nah, dan metrik yang tadi itu mirip ya. Jadi ini catatan kita yang terakhir gitu. Catatan kita yang terakhir adalah sifat-sifat inner product itu mirip dengan metrik. Tetapi sebetulnya berlawanan gitu ya. Mereka sebetulnya bertolak belakang. Tapi sebetulnya bertolak belakang. Apa artinya bertolak belakang? Bertolak belakang itu artinya opposite. Yaitu begini. Kalau x, y mirip, maka inner productnya mesti besar. Nah, makanya ini nanti akan Anda perlukan di machine learning. Kalau Anda memiliki 2 buah data dan Anda menyebutkan mereka ini mirip, harusnya inner product yang Anda bentuk itu besar. Tetapi metriknya itu harus kecil, ya kan? Metriknya itu akan menjadi kecil. Karena apa? Karena metrik itu kan jarak. Kalau mereka itu mirip, seharusnya jarak mereka itu kan dekat kita buat gitu loh. Kalau sesuatu itu mirip, similarity dan lain sebagainya, nanti konsep similarity di machine learning atau di data science, maka kita akan membuatnya itu menjadi distance antara mereka itu menjadi kecil. Jadi metrik kecil. Jadi dalam kasus ini, tapi sifat-sifatnya tadi yang memenuhi 3 hal ini sebetulnya hampir mirip satu sama lain. Tetapi perhatikan bahwa meskipun mereka sifat-sifatnya mirip, tetapi kalau dilihat dari konsepnya mereka itu bertolak belakang. Kalau 2 buah vektor itu mirip, maka kalau kita melihatnya dari inner product, dia akan menjadi lebih besar. Semakin mirip x, y, semakin besar inner productnya. Sementara kalau dia dilihat daripada metrik, semakin mirip 2 buah vektor, semakin kecil metriknya. Oke? Ini sebetulnya sudah banyak ya yang saya bahas di sini itu, yang bisa Anda gunakan nanti gitu ya. Masuk di ujian itu, ini nanti hal-hal seperti ini akan saya tanyakan. Saya sudah memberikan Anda latihan ini sebetulnya bisa Anda gunakan sebagai semacam kisi-kisi dari pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, di ujian nanti. Nah, saya menyebutkan bahwa soal-soal yang ada di exercise itu sebaiknya didiskusikan
nggak jadi masalah. Anda kerja bareng gitu untuk menghasilkan itu nggak jadi masalah. Kalau kalau Anda bekerja bareng itu berarti kalau Anda ada seseorang yang belum tahu, yang lain bisa tahu, atau sebaliknya, jadi bisa saling mengisi. Ya. Nah, tapi salah satu konsep yang paling menarik tadi itu ini, matriks yang simetris dan positif definite. Matriks yang seperti itu menghasilkan inner product, dan inner product menginduce norm, itu kan? Jadi apa namanya teorinya. Nah, kemudian matriks yang simetris dan positif definite itu kan ada aturannya tadi di sini. Matriks yang seperti itu haruslah memenuhi syarat-syarat positif, ya, simetris dan positif definite. Simetris mudah, berarti di bawah dan di atas dan di bawah diagonal harusnya sama. Ya, kemudian yang positif definite itu yang ini, syarat yang ini. Kalau ini sudah dipenuhi, maka dia bisa kita gunakan untuk inner product. Jadi saya bisa jadi menanyakan ke Anda, temukanlah suatu matriks yang ukuran tertentu yang bisa kita gunakan sebagai untuk mendefinisikan inner product. Jadi matriks yang simetris dan positif bisa jadi suka hati Anda. Gitu. Atau seperti apa itu bentuk? Ya, dan kalau Anda berusaha menemukan matriks itu, Anda tinggal mengecek apakah dia memenuhi sifat yang ada di sini. Kalau dia memenuhi sifat yang ada di sini, maka Anda ya Anda sudah menemukan matriks yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang disebut dengan sudut. Apa itu sudut? Kalau ada vektor, ada sudut antara kedua buah vektor itu. Nah, sudut. Perhatikan, sudut juga adalah satu skalar. Jadi kita berbicara mengenai skalar terus nih. Mulai dari norm atau jarak dan panjang. Jarak dan panjang itu juga ada satu skalar. Kalau ada vektor, kalau ada satu vektor, maka ada panjang daripada vektor itu. Kalau ada dua buah vektor, ada jarak dari dua buah vektor itu. Dan kalau ada dua buah vektor, harusnya ada sudut di antara kedua buah vektor tersebut. Nah, sekarang kita mendiskusikan yang disebut dengan sudut. Sudut atau dalam bahasa Inggris disebut dengan angle. Angle. Baik. Kita lanjutkan. Dari mana kita memperoleh sudut tersebut? Sebetulnya mudah, dari Cauchy-Schwarz tadi itu. Dari pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Itu jika vektor x tidak sama dengan 0, jika vektor x tidak sama dengan 0 dan vektor y juga tidak sama dengan 0, y tidak sama dengan 0, maka Anda kan apa namanya? Coba kita lihat kembali dulu. Nih. Anda masih ingat nggak yang disebut dengan apa? Pertidaksamaan triangle seperti ini? Ini kan yang ini, kalau saya menyebutnya begini, saya. Umpamanya absolut daripada x itu lebih kecil daripada 1. Anda masih ingat dulu di kalkulus, ini artinya minus 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1, gitu kan? Ya, jadi kalau saya menyebutkan di sini absolut daripada inner product ini lebih kecil sama dengan ini kali ini berarti artinya ya minus ini lebih kecil sama dengan ini lebih kecil sama dengan itu ya. Jadi Anda ingat kembali pelajaran yang konsep yang ada di kalkulus tersebut. Nah, jadi kalau menggunakan fakta yang seperti itu, maka kita mudah untuk menunjukkan bahwa dari Cauchy-Schwarz tadi itu minus 1 mesti lebih kecil dari, perhatikan, inner product dari x, y dibagi dengan norm x dikalikan dengan norm y. Norm x dan norm y nya juga menggunakan inner product yang sama ya, lebih kecil sama dengan 1. Ya, jadi
dia itu mulai dari nilainya itu, oleh karena itu mulai dari -1 dan 1. Oke? Nah, kemudian ini apa namanya? Kan mudah untuk melihat. Ini kan seperti sifat daripada fungsi trigonometri gitu ya. Either sinus, kosinus gitu ya. Sinus, kosinus atau tangen dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita tahu ini. Perhatikan selanjutnya, maka terdapat suatu sudut, terdapat suatu omega elemen dari 0 sampai dengan pi. Pi itu 1 radian. Ya, yang unik. Sedemikian sehingga kosinus dari omega itu sama dengan X, Y. Jadi inner product dari X, Y dibagi dengan norm dari X dikalikan dengan norm dari Y. Ini yang disebut dengan sudutnya. Kok bisa seperti itu? Begini, coba kita perhatikan dulu. Kalau ada dua buah vektor, vektor itu sudutnya 0, maka seharusnya dia itu kan sama, gitu loh, mirip gitu loh, mirip dia. Kalau dia itu kalau sudut antara dua buah vektor itu semakin kecil, dia itu semakin mirip. Oleh karena itu yang ini semakin kecil nih, jadi sama dengan 0 gitu ya. Jadi oleh karena itu yang cocok digunakan untuk konsep ini, karena dari Cauchy-Schwarz yang ada di atas ini adalah kosinus, bukan sinus. Karena kosinus persis menangkapnya. Satu lagi, kalau dia itu umpamanya berlawanan arah, dua buah vektor berlawanan arah, maka dia itu harusnya menjadi negatif, gitu kan? Ya. Nah, itu juga ditangkap dengan baik dengan kosinus yang ada di sini. Jadi oleh karena itu sudut antara dua buah vektor kita definisikan seperti itu. Sedemikian sehingga kosinus daripada sudut tersebut sama dengan inner product dari kedua vektor itu dibagi dengan perkalian dari norm kedua buah vektor itu. Sesederhana itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. W ini bukan W, omega. Yang ini tuh omega kecil ya. Yang ini itu sebetulnya bukan W. Anda harusnya di buku-buku itu didefinisikan sebagai omega, karena biar omega kecil ini disebut sudut antara vektor X dan Y. Nah, sudut itu apa? Sudut itu mengungkapkan kemiripan arah mereka. Bukan kemiripan dua buah vektor ya. Jadi bisa jadi ada vektor yang arahnya itu sama, satu panjang, satu lagi tidak pendek. Itu kan jarak mereka itu masih tetap ada gitu kan. Jarak itu bukan 0 loh. Jarak itu masih tetap ada. Perbedaan antara mereka. Ya. Perbedaan antara kedua buah vektor tersebut. Oke? Jadi dan ini mengungkapkan kemiripan orientasi. Orientasi atau arah mereka. Bukan kemiripan kedua buah vektor itu, hanya kemiripan dari orientasinya. Kemiripan daripada arahnya. Ini sudut ya. Jadi itu tadi konsep daripada sudut itu sesederhana itu. Jadi kalau Anda sudah memperoleh konsep normnya itu berdasarkan inner product, ada inner product, Anda tahu inner product dari sudah menggunakan definisi tertentu dari inner product, ya sudah.
mudah sekali bagi kita untuk menghitung sudut daripada dua buah vektor. Baik, yang berikutnya nomor 8. Nomor 8, ortogonalitas. Ortogonalitas itu apa? Kalau sudutnya adalah siku-siku. Jadi kalau ada vektor yang lainnya itu siku-siku terhadap dia. Ortogonal namanya. Ya, ortogonal. Jadi apa itu? Perhatikan. Kalau kita memiliki sudut 90, kosinusnya berapa? Gitu kan? Kosinusnya berapa? Kosinusnya. Nah, makanya ini yang kita lihat. Makanya kita tadi menggunakan kosinus, bukan menggunakan sinus untuk mengungkapkan sudut yang tadi itu. Baik. Ortogonalitas. Dua buah vektor X, Y disebut ortogonal. Ortogonal. Jika dan hanya jika dan hanya jika inner productnya sama dengan 0. Kalau inner productnya sama dengan 0, perhatikan yang ini. Kalau yang ini sama dengan 0, apa artinya? Kalau ini sama dengan 0, maka kosinusnya itu adalah kosinus 90, gitu kan? Makanya dia itu tegak lurus, gitu. Jadi kalau inner product daripada dua buah vektor persis sama dengan 0, maka dua buah vektor itu kita sebut dengan ortogonal. Ya. Oke. Dan ini dilambangkan jadi yang ortogonal tadi itu kita lambangkan dengan X. Perhatikan. Nah, jadi ini ada ada sudut siku-sikunya. Perhatikan, ini tadi yang pertama itu ortogonal. Yang berikutnya ada lagi. Tidak hanya itu. Jika panjang dengan menggunakan konsep NOR, panjang daripada vektor yang pertama sama dengan panjang daripada vektor yang kedua persis sama dengan 1. Jadi kedua vektor memiliki panjang 1. Atau disebut juga dengan univektor. Atau vektor, kalau dalam bahasa Indonesia ya vektor unit gitu ya. Vektor unit. Maka mereka disebut ortonormal. Maka keduanya disebut ortonormal. By the way, maksud saya itu bukan gini ya. Jika maksudnya itu gini. Jika mereka itu ortogonal, kemudian panjangnya 1, itu artinya ya. Jadi jika kemudian ya, jika saya menambahkan di sini gitu aja, biar Anda tahu. Jika tambahannya gitu ya, ada jika selain daripada itu, jadi mereka itu sudah ortogonal, ternyata panjang daripada keduanya persis sama dengan 1, maka mereka disebut dengan ortonormal. Jadi tidak hanya ortogonal tetapi ortonormal. Jadi yang di sini itu definisi daripada orthogonal vectors, yang ini adalah ortonormal vectors. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, ada caranya untuk mencari vektor-vektor yang ortogonal dan ortonormal itu dengan menggunakan matriks. Dan
Ini menarik. Matriks-matriks yang seperti itu disebut dengan matriks ortogonal. Ini yang akan kita lihat bagian berikutnya. Matriks ortogonal. Sebuah matriks wujud sangkar oleh karena itu banyaknya baris dan kolom adalah sama. A elemen daripada R n kali n, bukan m kali n, disebut matriks ortogonal maksud saya, ortogonal jika dan hanya jika dan hanya jika kolom-kolomnya ortonormal. Perhatikan. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya ortogonal ya kolom-kolomnya. Jadi perlakukan masing-masing kolom daripada matriks itu sebagai suatu vektor dan lihat apakah mereka vektor-vektor itu ortogonal. Itu artinya. Itu bukan ortogonal, ortonormal maksud saya. Kolom-kolomnya ortonormal. Jadi dengan demikian yang pertama, perhatikan kalau matriks itu dikalikan dengan transposnya, karena dia itu tadi ortonormal gitu ya, itu menghasilkan matriks identitas, dan ini sama saja dengan matriks transposnya dikalikan dengan A. Ya, jadi oleh karena itu kalau satu matriks dikalikan dengan transposnya menghasilkan matriks identitas, apa itu artinya? Artinya adalah inverse daripada matriks itu adalah transposnya. Itu artinya. Ya, jadi ini artinya inverse daripada matriks itu adalah transposnya. Maka matriks itu adalah matriks yang ortogonal. Ada mudah. Carilah matriks yang kalau transposnya adalah inversnya. Jadi inverse daripada matriks itu adalah transposnya, maka dia itu adalah matriks yang ortonormal. Sebut dengan matriks ortogonal jika kolom-kolomnya ortonormal. Jadi, oleh karena itu sifat yang ini sangat penting. Oke, kita lanjutkan. Apa sifat daripada matriks yang seperti ini? Apa istimewanya matriks yang seperti ini? Ada sifat khusus dari matriks yang ortogonal, yaitu dia itu preserve Halo, Anda bisa mendengarkan saya nggak?
Baik, kita lanjutkan. Ada dua buah sifat. Ada sifat khusus dari matriks yang ortogonal. Yaitu transformasi dengan matriks tersebut tidak mengubah panjang vektor. Yaitu transformasi dengan matriks tersebut tidak mengubah panjang vektor. Apa itu artinya? Maksudnya gini, umpamanya norm daripada A dikalikan dengan X. Kan norm itu kan panjang, gitu kan? Sekarang saya memiliki vektor X. Sebelum saya cari normnya, saya lakukan dulu transformasi. Transformasi dengan menggunakan matriks. Matriks itu sebenarnya transformasi, ya. Matriks itu kita gunakan untuk mentransformasikan vektor sebetulnya. Itu memang kita lewati karena tidak begitu penting gitu ya. Tapi Anda bisa membayangkan bahwa matriks itu kita gunakan untuk mentransformasi, mengubah vektor. Nah, kalau kita gunakan sifat-sifat yang di sini tadi, yang ini, ya, maka ini kan berubah menjadi seperti ini. Ini kan artinya menurut definisi ini adalah A dikalikan dengan X transpose dikalikan dengan AX, gitu kan? Kemudian ini kan A dikalikan dengan X transpose, itu kan X transpose dikalikan dengan A transpose. Kemudian dikalikan dengan yang kedua ini, A dikalikan dengan X. Tapi A dikalikan dengan X, yang ini, jadi A dikalikan dengan A transpose dikalikan dengan A. Saya lihat tadi A transpose dikalikan dengan A dan sebagainya. Ini kan matriks identitas. Ya, oleh karena itu, yang ini akan menjadi X transpose dikalikan dengan X. Apa itu artinya? Well, ini sama saja dengan norm daripada X dipangkatkan dengan 2. Jadi tidak mengubah. Ya, tidak mengubah sama sekali. Dipangkatkan, tidak ada pangkat 2. Tidak mengubah panjang daripada vektor tersebut. Sudut juga. Jadi sudut juga demikian. Sudut antara dua vektor juga tidak berubah. Apa itu artinya? Kita melihat umpamanya cos omega itu kan sama dengan, menurut definisi tadi itu adalah cross inner produknya. Kalau inner produknya itu kita dahului dulu dengan transformasi, ini berarti AX transpose dikalikan dengan AX dibagi dengan norm daripada AX dikalikan dengan norm daripada AY. Ini harusnya AY ini yang ini, karena kita sudut antara dua buah. Ini umpamanya ya tadi. Ini menjadi apa? Well, sama seperti yang tadi ini kan berubah menjadi X transpose A transpose dikalikan dengan A dikalikan dengan Y dibagi dengan yang di bawah, ini rada panjang. Di bawah ini adalah, Anda coba sendiri, X transpose A transpose A dikalikan dengan X kemudian dikalikan dengan Y transpose A transpose A dikalikan dengan Y. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah X transpose Y yang sama dengan inner product dari X dengan Y dibagi dengan panjang daripada X atau norm daripada X dikalikan dengan norm daripada Y. Oleh karena itu tidak berubah. Jadi kalau Anda melakukan transformasi dengan menggunakan matriks A, matriks yang apa tadi? Matriks yang ortogonal, maka dia tidak berubah. Tidak mengubah panjangnya, tidak mengubah sudutnya. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah matriks ortogonal menjaga, gitu ya. Jadi tidak mengubah artinya, menjaga panjang dan sudut. Well, kalau panjangnya dijaga, maka jarak juga dijaga. Panjang dan sudut. Nah, sebetulnya begini,
matriks yang ortogonal tadi itu, yang transformasi tadi itu yang saya sebutkan di sini, ada yaitu transformasi. Ini kan ada transformasi. Transformasi itu ya. Jadi transformasi yang didefinisikan. Transformasi yang dibentuk oleh matriks ortogonal adalah apa sebetulnya? Rotasi. Rotasi. Kali kalau Anda memiliki benda di ruang 3 dimensi atau 4 dimensi, Anda merotasikan benda itu sesuka hati Anda, ya, maka di dalam benda itu tidak mungkin berubah jarak. Jaraknya nggak mungkin berubah. Atau panjang, nggak mungkin berubah. Anda tidak melakukan distorsi. Yang Anda lakukan adalah melakukan rotasi. Sudut juga tidak mungkin berubah. Hanya, jadi transformasi yang dibentuk oleh matriks ortogonal adalah rotasi. Ini menjaga panjang dan sudut, dan ini perlu Anda ingat bahwa dia itu mendefinisikan sesuatu yang disebut dengan rotasi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi ini adalah konsep yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau Anda perhatikan sebetulnya saya kembali dulu di vector space. Hal yang paling penting Anda pahami adalah konsep kebebasan linear independence. Begitu Anda memahami linear independence dan bagaimana cara mencarinya, algoritmanya dan sebagainya, yang lainnya mudah. Di algoritma, di geometri analitik yang beberapa hari ini kita diskusikan, ya. Konsep yang paling penting Anda pahami adalah inner product. Begitu Anda memahami inner product, semuanya mudah yang lain. Inner product adalah fundasinya. Inner product adalah algoritma dasarnya. Jadi semua kita bisa mendefinisikan norm dengan menggunakan inner product, jarak dengan menggunakan inner product, distance, sudut, segala macam. Dan inner product tadi itu selalu bisa kita ungkapkan dengan menggunakan matriks yang simetris dan positif definite. Ya, begitu Anda bisa melakukan itu, semua yang lainnya itu tidak ada masalah. Baik, yang terakhir yang akan kita lihat di pertemuan kita ini adalah yang disebut dengan basis ortonormal. Basis ortonormal. Perhatikan suatu vector space. N dimensi. Dimensinya N. Umpamanya kalau N dimensi itu ya, kalau dalam bilangan real berarti R pangkat N gitu kan. N dimensi. V. Jadi vector space itu kita sebut dengan V. Dan sebuah basis. Kalau dia basis tentu saja, kalau dia N dimensi, maka basisnya itu mesti terdiri daripada N buah vektor. B1, B2, dan seterusnya sampai dengan Bn, ya, dari vector space tersebut. Perhatikan syarat yang ada di sini. Jika syarat yang pertama, inner product dari BI dan BJ itu sama dengan 0. Jika I tidak sama dengan J, jadi kalau Anda ambil dua buah vektor dalam basis tersebut, Anda lakukan inner product, mereka itu selalu, jadi kalau Anda ambil dua yang berbeda, selalu sama dengan 0, gitu artinya. Inner productnya selalu sama dengan 0. Kemudian, dan syarat yang kedua, inner product antara suatu vektor dengan dirinya sendiri selalu sama dengan 1. Untuk semua I, J
mulai dari 1 sampai dengan N, maka basis tersebut disebut basis ortonormal. Perhatikan definisinya tersebut. Jadi agar suatu matriks itu, agar suatu basis itu disebut basis ortonormal, maka dia harus memenuhi kedua buah sifat ini. Yang pertama, ambil sembarang dua buah vektor dalam basis tersebut. Kalau mereka adalah vektor yang berbeda, seharusnya inner produknya selalu sama dengan 0. Kalau dia adalah vektor yang sama, Anda ambil vektor inner produknya mesti sama dengan 1. Maka basis tersebut disebut basis ortonormal. Oke. Kemudian ada lagi beberapa catatan gitu ya. Jika hanya nomor 1 ini yang dipenuhi, jika hanya nomor 1 yang dipenuhi, artinya nomor 1 itu Anda penuhi, tetapi nomor 2 tidak, gitu ya. Maka disebut basis ortogonal. Maka disebut basis ortogonal. Jadi kalau dua-duanya dipenuhi ortonormal, kalau hanya nomor 1 yang dipenuhi, dia hanya disebut dengan basis ortogonal, ya. Kemudian yang nomor 2, di persamaan yang nomor 2 di atas itu, ya. Jadi syarat nomor 2 itu mengimplikasikan bahwa semua vektor basis memiliki panjang yang sama dengan 1, gitu kan? Karena dirinya sendiri kan panjang 1, ya. Normnya sama dengan 1, panjangnya 1. Mengimplikasikan bahwa semua vektor basis itu artinya yang ini B1, B2 dan ini kan semuanya vektor basis. Vektor basis memiliki panjang atau norm 1. Oke? Jadi jika ada dua buah syarat di sini, perhatikan kedua buah syarat ini. Ini artinya inner product dari BI dengan BJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan, jadi kalau mereka berbeda, inner produknya sama dengan 0. Kalau mereka sama, inner produknya sama dengan 1. Maka dia disebut dengan basis ortonormal. Tetapi kalau hanya syarat yang satu yang dipenuhi, maka disebut dengan basis ortogonal. Nah, sekarang bagaimana dengan algoritma? Nah, algoritma maksudnya apa? Ada nggak algoritma untuk menemukan basis ortonormal, ortogonal tadi itu? Nah, ini yang akan kita lihat, algoritma. Algoritma itu artinya, ini kan bisa Anda gunakan juga untuk Anda sendiri gitu ya. Untuk cara menemukan, kalau saya tanyakan nanti di ujian, carilah basis ortonormalnya, carilah basis ortogonalnya, dan lain sebagainya. Ya, Anda tinggal menggunakan algoritma yang dispesifikasi di sini. Anda jalankan saja algoritmanya. Yang pertama, gunakan Gaussian elimination. Arti dengan menggunakan transformasi elementer yang kemarin kita bicarakan. Untuk menemukan basis dari suatu vector space. Bisa kita kan udah tahu ini kemarin gitu ya. Untuk menentukan basisnya yang mana, Anda sudah lihat kembali catatan Anda. Untuk menentukan basis yang biasa, maksudnya basis vector space tersebut, vector space tersebut. Nomor 2, andaikan hasilnya itu belum ortonormal. Kalau udah langsung ortonormal ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kalau belum gitu ya, andaikan hasilnya adalah
B1 bentuknya seperti ini, saya buat sampai dengan BK, saya kasih squiggle di atasnya untuk menunjukkan bahwa dia belum ortogonal. Ini adalah yang non ortogonal, dia belum ortogonal dan tidak ternormalisasi. Maka apa yang kita lakukan? Ini bentuk suatu matriks baru. Dan matriksnya itu bentuknya seperti ini. Perhatikan, ini penting sekali. Matriksnya itu bentuknya seperti ini. Matriks B squiggle seperti itu dibentuk oleh kolom-kolomnya. Kolom-kolom mulai dari B1 dan seterusnya sampai dengan BK. Nah, Anda bisa bayangkan kan, jadi kolom-kolom itu letakkan saja kolom-kolomnya dalam matriks tersebut. By the way, letak daripada kolom itu juga tidak menjadi masalah. Anda meletakkan satu di kolom yang pertama, yang lain-lain sebagainya itu kan tidak ada aturannya. Yang kedua, langkah yang keempat, baru lakukan Gaussian elimination lagi. Perhatikan, tetapi pada apa? Pada augmented matrix. Pada augmented matrix yang bentuknya, perhatikan ini penting sekali, ini penting karena matriksnya itu jadinya aneh. Perhatikan, ambil B dikalikan, ya, ambil B, kemudian bentar, ambil matriks B, terus kemudian dikalikan dengan transpose daripada B lagi. Kemudian di augment dengan B lagi. Perhatikan, di augment. Yang ini kali ya. Yang ini augment. Augment itu berarti diposisikan gitu loh. Dimasukkan saja ke matriks tersebut. Kalau yang ini adalah perkalian. Ambil B dikalikan dengan B sendiri tapi ditransposkan dulu. Kemudian di augment dengan B squiggle lagi. Lakukan GE di sini. Lakukan Gaussian elimination pada matriks ini. Maka Anda akan menemukan basis ortonormalnya. Basis ortonormal. Ya. Jadi mudah sekali. Pertama-tama gunakan dulu Gaussian elimination untuk menemukan basis. Basisnya itu belum tentu ortonormal, nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tapi hasilnya ada, yaitu B squiggle yang ini tadi, yang ini. Kemudian dari vektor-vektor yang non ortonormal ini bentuk suatu matriks disebut saja dengan B squiggle yang ini. Ya. Kemudian augmentasi dia, buat ambil matriks tersebut, kalikan dengan transposnya, diaugmentasi dengan dirinya sendiri, baru setelah itu Anda melakukan Gaussian elimination pada matriks yang dihasilkan. Maka hasilnya adalah basis-basis yang ortonormal. Dijamin. Oke? Nah, algoritma ini, yang ini disebut dengan proses Gram-Schmidt. Ya,
Jadi algoritma itu disebut dengan algoritma Gram-Schmidt. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini juga sudah tidak usah panjang-panjang pertemuan kita pada hari ini. Kemudian sebaiknya Anda mengerjakan exercise yang sudah saya berikan ke Anda itu secepatnya, karena itu nanti bisa membantu Anda pada waktu UTS Anda, bisa memberikan Anda bayangan mengenai bentuk soal-soal yang akan muncul dan seterusnya. Kemudian pada hari Sabtu masih ada satu lagi pertemuan, dan semua dosen kemarin di Prodi itu sudah setuju bahwa hari Sabtu itu karena terjepit gitu, hari Sabtu itu kita akan buat online semua. Jadi kita masih online juga. Dan saya tukaran dengan Pak Tanti Wardoyo. Saya akan masuk di sesi yang terakhir, di sesi setengah 4 gitu. Saya akan menjelaskan sedikit tadi, tidak begitu banyak lagi konsep yang akan saya berikan, hanya kira-kira 2 atau 3 konsep lagi, baru setelah itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal-soal yang Anda yang apa saja kira-kira yang akan saya tanyakan nanti di ujian. Oke, baik. Apa masih ada yang ingin ditanyakan sejauh ini dari yang kita diskusikan? Silakan. Belum ada mungkin Pak, tapi mohon maaf Pak, mungkin di luar ini materi untuk presensi hari ini mungkin saya kurang bisa ini Pak, jadi galak tadi. Sebentar, nanti saya ini kan ya, di akhir nanti saya ini kan gitu. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, yang lain? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Kalau bisa exercise Anda itu dikirimkan melalui Master gitu ya, bukan melalui email ke saya gitu. Jadi oleh karena itu mohon tepat waktu gitu, karena ada batasan waktunya. Kemudian ingat kembali ada hari Sabtu besok kita masih ada satu pertemuan lagi untuk pertemuan terakhir sebelum UTS Anda. So, tidak ada lagi pertanyaan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan coba lagi presensinya. Sudah bisa presensinya? Sebentar Pak, belum Pak. Ini sedang scan. Bentar, saya refresh dulu, siapa tahu bisa kan. Udah Pak.